Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, staf pengajar di SMA Anur Bululawang. Dan sekarang saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan gelombang 3 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Dan sekarang saya akan melakukan PPL dengan materi bank umum dan produk-produk yang dihasilkan oleh bank. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada minggu ini. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, siapa yang bisa saya memimpin doa? Kepada yang memimpin doa, bertugas memimpin doa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana waftah qulubana wa arifin an-namla. Sebelum materi pembelajaran hari ini, Pak Roman ingin menanyakan kabar kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Masuk semua ini ya? Ada yang nggak masuk? Ada. Ya. Untuk itu maka saya absen. Siapa yang nggak masuk? Itu aja mungkin saya absen. Ya. Saya absen dari nomor 1 ya. Abu Raihan. Teman-teman izin berarti ya. Ahmad Raihan. Hadir. Terus Ahmad Royhan Amin. Ahmad Royhan Amin. Terus Ajib Yuda. Dafa. Dimas. Fahmi ada ya. Firly. Gufron. Anak-anak berarti yang izin 3 nggih? Nah, semoga yang izin tidak ketinggalan materi. Jadi nanti sampean bantu materi hari ini apa. Jadi biar teman yang izin tidak ketinggalan materi pembelajaran. Nah, sebelumnya Pak Roman ingin tanya, kalian apakah masih ingat materi minggu lalu? Masih. Materinya apa kemarin? Transaksi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang ditanyakan tentang materi minggu kemarin? Sudah, masih ingat semuanya ya? Masih, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memotivasi kita, rasa cinta tanah air kita, dan biar bisa menumbuhkan semangat belajar kita. Nah, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita semuanya berdiri ya, biar kita lebih semangat. Nah, saya putarkan dulu ya, saya siapkan. Pak Roman ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang bank dan produk-produk yang dihasilkan oleh bank. Nah, alur pembelajaran kita hari ini kita buat 3 kelompok. Satu per kelompoknya itu 10 orang. Tapi karena teman kita ada yang izin 3, jadi kelompok kita adalah berapa? 27 dibagi 3 berarti 9. Nah, nanti sahabat berkelompok jadi kelompok 9 orang, satu kelompoknya kita observasi ke bank, kita tanyakan
di bank itu karena sesuai dengan materi kita minggu ini, selebar kerja kertas sudah saya bagikan, sama nanti proses observasi, wawancara. Salah satunya ditanyakan apa wawancaranya tadi Pak Arman dan Saman menanyakan tentang posisi jabatan di bank dan tugas-tugasnya dan produk-produk di bank BNI, bank yang ada di dalam pondok kita. Nah, ya itu aja, kita segera ke Bank BNI untuk melaksanakan observasi. Nanti semuanya tidak masuk ke bank, kita ngobrol di depan, sebagian masuk, memperhatikan kalau cukup itu masuk semua, tapi nanti wawancaranya per kelompok diwakili 2-3 orang, yang lain memperhatikan duduk di tempat tunggu. Bisa kita mulai ya? Siap? Semangat semuanya? Semangat ya? Siap. Oke, selanjutnya kita observasi ke BNI. Di sana tugas kalian tadi sudah saya siapkan. Kalian tinggal mencatat, menanyakan apa saja di Bank BNI sehingga kita lebih paham tentang materi bank umum dan produk-produknya. Ayo silakan berdiri semuanya, kita berangkat ke BNI ya. Siap ya? Semangat semuanya ya. Semangat. Kita sekarang sudah di depan Bank BNI, kita bisa memulai aktivitas pembelajaran kita, observasi ya, yang sudah Pak Roman jelaskan tadi di kelas. Jadi proses observasi kita hari ini bisa kita mulai. Ayo kita masuk ke Bank BNI. Ini dari SMA Anur ya. Jadi kan pembelajaran kita seri segini tentang perbankan ya. Dengan saya Mbak Maulin. Nanti boleh sharing atau tanya-tanya. Ya. Jadi kalau untuk di perbankan ini kan mungkin udah ini ya udah punya ATM semua ya. Nah, ATM itu apa? Untuk apa gunanya? Dari ya, betul. Nah, kalau di depan itu di sini kita ada banyak pegawainya. Jadi yang pertama itu yang di depan ada frontliner itu ada Pak Satpam. Nah, siapa yang tahu tugas Pak Satpam? Itu keamanan. Ya, betul. Terus ya selain menjaga keamanan juga untuk yang di depan Pak Satpam itu sebagai kontributor ya, untuk nasabah-nasabah yang berapa itu nanti bisa ditanyain. Jadi keperluannya apa, dari keperluannya apa, kalau misalnya nanti mau pembukaan rekening atau untuk transaksi di teller itu jadi Pak Satpam itu yang memfilter. Nah setelah biasanya setelah Pak Satpam sudah, siapa yang mau bertanya? Izul, silakan berdiri. Saya perkenalkan, nama saya Izul. Saya ingin mempertanyakan tugas akun officer. Oh, ya. Account officer. Ya, jadi di perbankan itu mungkin saya jelaskan mulai dari yang paling ini ya, paling sampai jabatan yang lainnya. Jadi kalau di perbankan itu kita bagian depan ada frontliner. Jadi ada security atau satpam. Nah, yang tadi tugasnya sebagai selain keamanan juga untuk memfilter nasabah. Jadi Pak Satpam itu yang mengarahkan nasabahnya ini mau transaksi apa. Jadi produk knowledge-nya juga harus sudah tahu ada depannya dari Pak Satpam. Nah, setelah itu untuk yang pagi-pagi biasanya yang membantu membersihkan ruangan sebelum buka itu ada cleaning service. Nah, setelah itu di kantor ini kan ada banyak. Jadi kantor semua perbankan itu ada kantor khas, kantor
cabang pembantu, ada kantor cabang utama. Nah, kalau di sini yang paling kecil itu kantor kas. Kantor kas ini pegawainya paling sedikit karena ada urutannya kan, kantor kas, kantor cabang pembantu, dan terus cabang utama. Kalau di sini di BRI cabang utamanya di Malang. Nah, kalau kantor cabang pembantu itu levelnya di atas kantor kas. Jadi yang bisa memutus kredit. Nah, di sana kalau kantor kas ini adanya hanya selain satpam, terus cleaning service, juga ada teller yang tadi membantu untuk mengambilkan transaksi kas dan masuk uang keluar, dan juga ada customer service yang tugasnya untuk membantu aktivitas nasabah, misalnya handling komplain, pembukaan rekening, penutupan rekening, dan sebagainya. Selain itu ada marketing juga. Nah, kalau di BNI marketingnya macam-macam. Ada marketing yang stay di sini, jadi membantu outlet. Itu tugasnya macam-macam. Jadi ada yang mencari, kalau funding, ya di sini kan ada funding itu mencari dana. Jadi tugasnya apa? Funding officer itu dia mengumpulkan dana BPK, dana pihak ketiga dari nasabah. Nah, kalau ada juga di kantor cabang pembantu itu ada ini juga back office. Back office itu tugasnya yang bagian belakang layar. Jadi ada administrasi kredit, ada bagian analis kredit, semuanya itu masuk dari back office. Ya, analis kredit ini sama. Analis kredit adanya di cabang. Jadi di sini analis kredit itu misalnya teman-teman di sini kan ada nih yang mau mengajukan, ada pinjaman, ada yang KPR, ada yang KTA, itu yang menganalisis pertama kali itu analis kredit. Iya. Terus untuk sales ini sama. Kalau di sini sales, marketing, funding officer itu sama. Semuanya marketing, tinggal job desk-nya berbeda. Misalnya funding untuk mencari dana. Kalau yang collection, kalau ini collection itu bagian yang menagih. Misalnya akhir bulan ada yang macet belum membayar tagihannya, itu ada yang bagian sendiri. Terus di sini ada admin kredit, ini masuk back office seperti itu. Nah, terus setelah marketing di atasnya lagi ada pemimpin kantor kas. Yang satu kantor ini ada satu pemimpinnya. Gitu. Nah, setelah itu pemimpin ini ada atasannya lagi di cabang, namanya branch manager. Ini ada yang ditanyakan lagi pasti. Bisa berdiri untuk menanyakan. Oh iya, baik Mas Rehan ya Mas Rehan. Jadi kalau di analis kredit ya tadi ya, jadi di BNI itu ada bagian, kalau marketing tadi kan yang mencari. Nah, kalau analis itu ada yang menganalisa. Jadi misalnya marketing sudah mencari berkas nih, ada yang nyari kredit dan sebagainya. Bagian analis ini yang menganalisa berapa sih kemampuan bayarnya, berapa jumlah kreditnya, seperti itu. Jadi masuk enggak ini? Tanyakan? Sudah. Sudah tidak ada yang mau tanya lagi. Oh, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Semoga anak-anak wawasan tentang bank ilmunya bertambah sehingga lebih dekat dengan bank dan lebih bisa mengetahui produk-produk dari bank. Jadi, kalau sudah tidak ada, kita kembali ke kelas, bisa kita lanjutkan untuk presentasi dari hasil observasi kita hari ini. Apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat ke depan, semuanya bisa mengambil hikmah dari observasi kita hari ini. Kita bisa kembali ke kelas ya semuanya. Masih tetap semangat semuanya ya. Masih saya kembali ke kelas hari ini. Sekarang bisa kembali ke kelas ya, monggo. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah kita sudah observasi di Bank BNI yang di dalam lingkungan kita ya, sedikit banyak kalian sudah melaksanakan wawancara, mencatat hasil-hasil wawancara. Sekarang dari kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil observasi. Berapa orang kemarin kelompoknya? 6 atau 8 ya. Nanti ada kemarin kita 3 kelompok, jadi
Apa kelompok lain dulu? Apa kelompok satu dulu yang sudah siap? Monggo. Kelompok satu ya. Yes. Kelompok satu siap. Kelompok satu silahkan mempresentasikan hasil observasinya kemarin. Nah, nanti teman-teman bisa bertanya. Kelompok satu bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman kelompok lain. Ayo, kelompok satu, monggo silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil wawancara atau observasi kemarin di Bank BNI. Semuanya ikut maju, walaupun tidak, ayo semuanya ikut maju. Ayo, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok satu maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melaporkan hasil observasi berdasarkan pengamatan di Bank BNI semalam. Berdasarkan hasil observasi, kami mencatat ada macam-macam posisi dan tugas yang terdapat di Bank BNI. Yang pertama ada marketing. Marketing atau biasa melakukan pemasaran dengan mencari nasabah. Seorang marketing bank bertugas untuk menawarkan dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, analis kredit. Menganalisis penerima pinjaman, apakah bankable atau tidak. Analis kredit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan analisa semua data keuangan nasabah atau klien, mulai dari metode, kebiasaan pembayaran, informasi tentang tabungan atau simpanan. Yang ketiga, akun officer yang biasa melakukan pemasaran, Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi tentang pengamatan bank. Macam-macam posisi dan tugas pada segmen bisnis di Bank BNI, yaitu marketing, melakukan pemasaran dengan mencari nasabah. Marketing juga mencari nasabah. Bertugas untuk melakukan pemantauan pembiayaan kredit yang diberikan ke nasabah. Kalau sudah beri tepuk tangan yang untuk kelompok 2. Sekarang waktunya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil observasinya. Kepada kelompok 3 kita persilahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang hasil pengamatan observasi dari bank, yaitu macam-macam posisi di bank dan tugasnya. Yang nomor 1 ialah marketing, melakukan pemasaran dengan mencari nasabah. Tugas marketing bank tidak jauh berbeda dengan marketing di tempat lain, yakni mulai dari strategi pemasaran, promosi produk, dan penjualan. Yang nomor 2 adalah analisis kredit. Sudah pertanyaannya kelompok 3. Dari objek atau kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan back officer dan tugasnya di bank? Mungkin itu aja. Bagus sekali pertanyaannya. Back office adalah pengecekan transaksi dan tugasnya melakukan pengecekan dan memastikan transaksi yang dilakukan oleh teller sudah benar atau sesuai, serta membuat pembukuan transaksi perusahaan dari harian sampai tahunan. Sudah? Yang lain yang mau bertanya, saya persilahkan. Kelompok 1, kelompok 2. Kalau nggak ada, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 ya.
Alhamdulillah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil observasi kita ke bank ya. Nah, kita membuat kesimpulan dari observasi kita, observasi kalian, bahwa di dalam bank itu ada berapa? Ada kurang lebih ada 15 jabatan, mulai dari marketing, sales officer, back office, security, apalagi account officer, ya, dan lain-lain. Nah, dan produk-produk dari bank itu ada tabungan, ada apalagi tabungan anak. Pak, yang membedakan apa itu? Kalau tabungan anak berarti kepada anak yang belum punya KTP. Nah, tabungan umum, ada deposito, ada pinjaman usaha, ada pinjaman kepemilikan rumah. Ada lagi yang tahu produknya? Wesel, giro, dan lain-lain. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai jabatan-jabatan di bank dan produk-produk yang dihasilkan. Apakah kalian semua sudah paham dan bisa menganalisa hasil atau jabatan-jabatan di bank dan produk-produknya? Atau ada yang masih ditanyakan? Enggak ada. Berarti pembelajaran kita hari ini kalian sudah paham, tidak ada yang ditanyakan ya? Tentang apa? Siapa yang mau jawab? Berdiri, monggo. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan atau mau menjawab kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Dari sini, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menyimpulkan atau pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan. Halo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Pembelajaran kita hari ini tentang bank dan jabatan-jabatannya di bank dan fungsinya, serta produk yang dihasilkan oleh bank tersebut. Mungkin itu aja Pak. Beri tepuk tangan untuk siapa? Haikal. Haikal. Monggo dari yang lain kalau ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada. Kalau nggak ada, kita buat kesimpulan hari ini bahwa pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya kita adalah memahami tentang bank dan jabatan di dalam suatu bank dan fungsi-fungsinya serta produk-produk dari yang dihasilkan oleh bank tersebut. Itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita sebelum Pak Roman akhiri, minggu depan pertemuan kita membahas tentang bank BPR atau bank yang memberikan pinjaman untuk rakyat atau bank pinjaman. Nah, kira-kira hari ini sudah paham semua ya? Pembelajaran hari ini tetap semangat sampai minggu depan, sampai ketemu lagi. Sebelum kita akhiri, siapa yang mungkin berdoa? Ayo, Lutfi. Ayo silakan berdoa, dipimpin oleh Lutfi. Ayo berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat, sampai ketemu lagi minggu depan. Dijaga kesehatannya semuanya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.